Halo teman-teman, apakah saat ini teman-teman merasa sedang terjebak di dalam situasi tertentu? Atau teman-teman sedang overthinking nih mengenai masa depan besok? Atau teman-teman sedang merasa cemas, insecure, dan lain sebagainya? Atau juga malah di dalam pikiran teman-teman itu terdapat bayang-bayang pertanyaan seperti gimana ya hidupku ke depannya? Apakah aku salah jurusan? Atau bener gak sih aku masuk kampus ini? Nanti kalau gagal gimana ya? Apakah aku punya cukup uang untuk masa depan? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang mungkin sering menghantui teman-teman. Nah, mungkin saat ini teman-teman ada di fase quarter life crisis. Perkenalkan, nama saya Ines Diani Rubianti, dan di dalam perjalanan ini saya akan menjelaskan apa itu quarter life crisis dan cara menghadapinya. Oke, quarter life crisis, di mana krisis ini terjadi di seperempat baya. Apa sih quarter life crisis itu? Jadi, quarter life crisis adalah masa yang terjadi pada usia 20 hingga 30 tahun, di mana seseorang individu itu mengalami krisis emosional. Nah, krisis emosional ini mengakibatkan seseorang mulai mempertanyakan dirinya dan kehilangan jati dirinya. Dalam krisis ini biasanya melibatkan beberapa perasaan seperti cemas, khawatir, insecure, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih seseorang itu bisa mengalami quarter life crisis? Sebenarnya banyak ya penyebabnya, cuman di sini ada beberapa faktor yang penting kenapa seseorang bisa mengalami quarter life crisis. Yang pertama yaitu terjadinya perubahan dari fase remaja ke fase dewasa awal, di mana pada fase ini biasanya seseorang itu pertama kali menghadapi situasi tertentu. Semisal ada pertama kali kuliah, pertama kali merantau, pertama kali bekerja, pertama kali hidup sendiri. Situasi tersebut itu menuntut seseorang untuk memiliki tanggung jawab yang lebih, siap untuk menghadapi resiko yang lebih, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya tuntutan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar. Biasanya tuntutan ini bisa berupa kamu harus lulus 4 tahun, kamu harus memiliki IPK sebesar 3,9 ke atas, kamu harus bekerja di perusahaan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Malah tuntutan-tuntutan ini itu menjadi beban kepada seorang individu. Jadi individu itu merasa overthinking dan mungkin mencemaskan masa depannya. Nah, selanjutnya yaitu harapan yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Misalnya nih, ada seorang mahasiswa, dia sudah all in ke suatu perlombaan tertentu, sudah mengeluarkan effortnya, namun ketika hasilnya keluar, mungkin belum rezeki ya bagi mahasiswa tersebut sehingga kalah. Nah, kadang seseorang itu menyikapinya dengan pemikiran-pemikiran yang negatif seperti, kok aku bisa kalah ya? Berarti aku nggak capable di bidang ini, berarti aku kurang ini, kurang itu, dan mungkin malah menyebabkan demotivasi nih teman-teman. Selanjutnya, yaitu membandingkan diri sendiri kepada orang lain, khususnya melalui media sosial. Nah, dewasa ini, media sosial itu sebagai salah satu media seseorang untuk menunjukkan progres pencapaiannya, seperti berhasil untuk mencapai ini, berhasil untuk membeli ini, membeli motor mungkin, membeli rumah. Dan gak jarang juga kita sebagai anak muda malah salah menyikapinya. Kita malah membandingkan pencapaian diri kita dengan pencapaian orang lain. Kok aku belum bisa ya kayak si A, kayak si B, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu takut akan gagal dan tidak ingin menyesal. Pemikiran ini membuat seseorang itu stagnan, tidak produktif, karena setiap apa yang ingin dia lakukan, dia selalu berpikir, kalau aku gagal gimana, kalau aku nggak berhasil gimana. Sehingga itu menyebabkan dia tertinggal dengan orang lain. Oke, jadi terdapat beberapa fase dalam quarter life crisis, di mana fase yang pertama itu seseorang individu merasa terjebak di dalam situasi. Dia sadar bahwa suatu komitmen atau misal jurusan nih yang dia lakuin sekarang itu sudah menyimpang dari apa yang sebenarnya dia inginkan. Dia sebenarnya ingin keluar dari fase ini, tapi dia juga takut bahwa takut akan langkah yang diambil pun salah.
Selanjutnya, pada fase yang kedua, di mana pada fase ini individu lebih merasa sendirian dan emosinya itu nggak labil, emosinya itu memuncak, dia merasa sedih dan khawatir mengenai masa depan. Nah, pada fase ini individu pun juga mulai mengambil langkah untuk keluar dari komitmen-komitmen yang dirasa salah di fase sebelumnya. Fase yang ketiga, di mana fase adaptasi, di mana suatu individu itu mulai beradaptasi dengan hal-hal yang sudah diambil di fase 2 tadi. Dia mulai menstabilkan emosi, mulai menjalani komitmen barunya, dan berakhir di fase keempat, di mana dia sudah lebih berkomitmen dengan tujuan hidupnya dan sudah menentukan arah hidupnya selanjutnya. Oke, quarter life crisis ini juga terjadi pada mahasiswa. Nah, mahasiswa semester akhir ini memiliki potensi untuk mengalami quarter life crisis lebih kuat dibandingkan mahasiswa semester awal. Contoh-contohnya ini ada banyak ya, cuman di sini ada beberapa, yaitu yang pertama, merasa menjadi beban orang tua. Kita nggak bisa dipungkiri bahwa support finansial kita itu berasal dari orang tua. Kadang pemikiran mahasiswa kita merasa menjadi beban karena belum bisa memberikan suatu hal yang berarti seperti prestasi, suatu hal seperti lulus cepat dan lain sebagainya. Dan hal tersebut itu malah membebani pikiran mahasiswa yang mengakibatkan mahasiswa tersebut tidak produktif, teman-teman. Selanjutnya yaitu merasa tidak ada pencapaian berarti. Nah, hal ini juga kadang terjadi pada diri saya sendiri, bahwa di semester akhir mungkin terbesit tiba-tiba muncul pikiran, sebenarnya aku kuliah ini belajar apa sih? Sebenarnya aku kuliah ini ngapain? Kok aku belum ada progres yang berarti ya? Kok aku belum bisa mencapai ini? Kok aku belum bisa menang lomba ini, itu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, belum memiliki penghasilan di usia dewasa awal. Biasanya mahasiswa itu mulai mempersiapkan finansialnya untuk masa depan, dan di mana hal ini menjadi salah satu tantangan ya. Ada beberapa mahasiswa yang mungkin belum memikirkan hal tersebut. Nah, ini juga menjadi kita overthinking dan mungkin membandingkan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu tidak mengetahui arah hidup, seperti pas udah mau lulus semester akhir itu kita memikirkan nanti kita mau kerja di mana, nanti mau jadi apa, selanjutnya mau ngapain, dan lain sebagainya. Oke, jadi sebenarnya quarter life crisis ini baik atau buruk sih? Jadi jawabannya tergantung, teman-teman. Kalau kita menyikapinya dengan benar, dengan bijak, dengan cara-cara yang baik, maka quarter life crisis ini bisa menjadi titik awal bagi seseorang untuk menentukan tujuan hidup dan jati dirinya. Atau malah sebaliknya, kalau semisal quarter life crisis ini malah mengakibatkan seseorang jadi depresi dan tidak berkembang. Seseorang bisa menyikapi negatif pada quarter life crisis ini, seperti malah menyibukkan dengan hal-hal yang tidak berguna, tidur sepanjang waktu misalnya, dan lain sebagainya. Hal ini malah mengakibatkan quarter life crisis ini menjadi suatu ancaman bagi seseorang. Jadi bagaimana sih cara menghadapi quarter life crisis? Ada beberapa cara yang adaptif yang bisa digunakan untuk menghadapi quarter life crisis. Jadi cara yang pertama yaitu fokus untuk mengurangi kekhawatiran terhadap segala hal. Jika kita dihadapkan dengan situasi di mana menyebabkan kita pikiran, misalnya ditanya kapan kamu lulus, kamu mau kerja di mana, kapan kamu menikah misalnya, dan itu menyebabkan beban pada pikiran kita, coba lepaskan saja dan mungkin fokus kepada pencapaian-pencapaian yang belum kita capai. Fokus pada pengembangan diri dan jangan jadikan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai suatu hal yang berat. Jadi kita mengurangi adanya overthinking di sini, teman-teman. Selanjutnya, cobalah menerima. Jadi coba menerima bahwa kita sedang ada di fase ini, kita sedang ada di fase yang krisis. Misalnya nih, dalam suatu circle pertemanan, teman-teman semua udah ada yang lulus, udah ada yang bekerja, udah ada yang S2 di luar negeri, dan lain sebagainya. Secara objektif, secara sadar, kita
mengetahui bahwa progres kita memang tertinggal jauh dengan teman-teman. Coba emang terima aja kalau emang kita tertinggal dan fokus lakukan hal-hal yang menjadi tujuan hidup kita. Jangan malah kita membandingkan dengan pencapaian orang lain yang mengakibatkan kita demotivasi, teman-teman. Selanjutnya, ubah pola pikir bahwa quarter life crisis ini merupakan suatu ancaman. Coba ubah bahwa quarter life crisis ini merupakan salah satu langkah pendewasaan diri, teman-teman. Selanjutnya, fokus upgrade diri sendiri dan batasi penggunaan media sosial. Coba teman-teman batasi penggunaan media sosial dan fokus kepada pencapaian-pencapaian yang belum tercapai. Media sosial itu merupakan salah satu bisa jadi hal yang negatif ya, teman-teman. Jadi coba batasi aja dan fokus kepada diri kita. Nah, salah satu yang menyebabkan quarter life crisis pada seseorang yaitu seseorang belum merasakan adanya progress atau sense of progress. Dimana progress ini penting ya, teman-teman, untuk menjadikan seseorang lebih produktif dan lebih senang buat menjalani hidup. Nah, untuk mencapai progres-progres tersebut, teman-teman perlu bikin goals 3-5 tahun ke depan. Lalu goals tersebut buatlah menjadi kriteria SMART atau specific, measurable, adaptive, relevant, dan time bound. Selanjutnya, buat plus minus antara pekerjaan yang diimpikan teman-teman versus pekerjaan yang ada di depan mata. Selanjutnya, pecah goals besar menjadi goals harian agar progres itu terlihat. Dan berikan reward kepada diri sendiri apabila sudah mencapai progres-progres yang sudah disediakan untuk lebih memacu diri kita lebih produktif. Nah, jadi quarter life crisis itu wajar ya, teman-teman. Setiap fase usia bakal mengalami krisisnya masing-masing. Jadi persiapkan diri teman-teman untuk menghadapi krisis ini.